Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, mengapa ya saya kok dan keluarga saya dan teman-teman kok kebal bully ya tadinya tadinya kalah dengan saya dan teman-teman dan keluarga saya, kalah dengan bully-bully itu, tadinya kalah. Tapi berhubung mereka terus menyerang kepada saya dan keluarga saya dan teman-teman, akhirnya saya introspeksi, saya seleksi ya, baik diri saya atau keluarga saya atau teman-teman atau kerabat-kerabat. Saya seleksi, ibarat saya itu sebagai servis, cuma servis manusia, struktur manusia. Kalau di situ ada bully, berarti strukturnya nggak sehat. Ya, seperti saya nyervis elektronik, seperti nyervis lampu. Kalau saya memandang lampu yang meletus, kan diganti baru meletus ya, itu teman-teman saya juga begitu, karena teman-teman saya itu meletus gambarannya, nggak bisa itu memenuhi standar ya. Itu yang disalah-salahkan saya dan keluarga saya dan teman-teman dan kerabat-kerabat. Akhirnya bagaimana saya untuk menyadarkan orang bully-bully ini, baik dia disengaja atau tidak, yaitu saya gambarkan lampu itu tadi ya. Lampu itu tadi kan sebelum menyervis struktur lampu kan harus dicek dulu pakai apo. Ternyata setelah saya cek itu komponennya di dalam. Nah, saya dan kawan-kawan dan kerabat-kerabat dan keluarga saya selalu dituduh tidak baik. Nah, ternyata setelah saya cek pakai AVO, ibarat komponen, ternyata ada struktur lain yang kurang memenuhi standar, yang masih kecampuran bully, dan tapi tidak merasa ya, tidak merasa. Akhirnya saya, kok mereka bisa sadar bagaimana? Akhirnya kadang-kadang saya dicurigai oleh mereka itu, bully-bully itu, baik sengaja atau baik bully sengaja atau tidak merasa. Kalau yang tidak merasa itu biasanya oknum ya, oknum. Itu saya beri gambaran ya, saya beri begini. Dia datang ke saya satu persatu, akhirnya bilang begini, kalau mau menyelesaikan masalah itu kan orang bertengkar itu sebetulnya, kalau kadang-kadang salah satu nggak memahami atau dua-duanya nggak memahami, akhirnya saya punya dasar yang kuat, yang sulit untuk sulit untuk dipatahkan, yaitu argumen saya. Orang-orang yang bertengkar itu ibarat ilmu itu masih ilmunya kanak-kanak.
ya masih ilmunya TK bahkan balita, dia kan biasa bertengkar, itu kan biasa. Tapi solusinya harus salah satunya atau dua-duanya itu harus diberi ilmu dewasa, ilmu tua. Ya ilmu tua, ilmu dewasa setelah saya pelajari ya ternyata ilmu pendamaian, mendamaikan orang. Akhirnya bisa damai, ya bisa damai di mana-mana bisa damai. Tapi berhubung levelnya ini saya mengatasi level enggak kalau dulu saya mulai bujang itu kan level bawah ya, saya mengajar di bawah. Tapi di dalam benak pemikiran saya itu saya merangkap menyelesaikan murid-murid saya yang terkendala itu masalah, saya bantu satu persatu apa masalah, berhasil semua. Berarti saya menandakan tipe saya enggak hanya mengajar saja, tapi sekaligus merangkap menyelesaikan masalah, membantu mereka orang yang bermasalah. Karena kalau masalahnya enggak dibantu selesaikan, mereka akan ketinggalan, nggak berhasil. Bahkan nanti kalau ketemu bully dianggap mereka murid ini dianggap orang yang paling nakal. Nah, makanya ada yang sampai dibully, sampai ada yang stres biasa, dan bahkan ada stres berat, nggak, karena dibully terus nggak bisa adaptasi pada lingkungan, ketinggalan materi. Nah itu akhirnya sampai menjelang mati pun dibully, yang bully nggak merasa. Akhirnya apa? Saya mau mendekati dia, mereka yang kena bully itu ya, baik tingkat paling bawah sampai paling atas, tingkat nasional, itu saya dianggap berhubung bully dianggap orang yang jelek, dituduh jelek ya. Akhirnya dikira saya mihak dia ya, dikira saya itu, kebetulan saya mau menolong, saya itu memang jiwa penolong. Nah akhirnya bagaimana? Akhirnya saya dicurigai, saya dibully juga gitu. Apalagi saya sudah menolong ya bully atau pembuli bisa sehat ya, bisa maksudnya sikap bulinya sudah dibersihkan oleh dia sendiri karena saya beri masukan ya. Jadi itulah kondisi yang ada. Lah mengapa orang-orang mulai tingkat keluarga manapun saja ya, seluruh internasional itu kok semua jadi bully atau korban bully, baik sengaja atau tidak sengaja? Hampir semuanya, seluruh dunia hampir semuanya, baik sengaja atau tidak sengaja. Kok begitu? Asal mulanya bagaimana? Setelah saya amati, saya keliling terus ya. Nah setelah saya amati ternyata ya gara-gara penyusup dari luar negeri, terus menyusup ke oknum pegawai itu ya, akhirnya kan dia membungkus seandainya dia musuh jadi pemimpin ya. Nah, pemimpinnya itu dibungkus dengan bully, sehingga orang awam, orang yang tidak tahu
nggak menggeluti tentang ini. Banyak yang pintar-pintar, yang kuliah-kuliah, yang nggak menggeluti di bidang ini. Itu banyak dikira itu orang yang baik. Berhubung masyarakat sudah mengira itu kalau orang baik, karena pembuli itu ya dilatih, ya. Sehingga walaupun dia salah pun masyarakat nggak merasakan kalau dia salah, karena dia buli-buli itu menyembunyikan salahnya dan selalu menonjolkan kebenaran, sehingga masyarakat itu menilai bully itu, orang-orang yang bully ini dianggap baik, dia nggak menganggap itu bully. Nah, akhirnya berhubung pembuli-pembuli membohongi, berani bohong, ya. Nah, akhirnya apa? Berhubung saya dan keluarga saya dan teman-teman ini sulit dipatahkan, akhirnya saya akan diserang oleh mereka yang bully tingkat internasional. Ya, bully tingkat bawah ya nyerang saya, semua nyerang. Tapi saya kok menang, apa rahasianya? Ya, rahasianya walaupun orang-orang ya teman-teman kita yang nggak tahu tentang bully, memang dia itu ngerti tentang bully, harus menggeluti seperti saya, ya, dari muda. Nah, itu kan, dan solusinya, dan mereka kan kan nggak menggeluti, mereka kan hanya menggeluti di bidang kepemimpinan. Dia hanya percaya dengan laporan-laporan saja, kan tanpa dia secara langsung menangani tentang itu, sehingga kan ya dibully juga, mungkin juga dibully, ditipu. Lah ulamanya juga begitu, ditipu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ya salah survei dimulai bawah sampai atas, ya, ternyata mereka nggak berani kalau berhadapan dengan bully. Alasannya apa? Bully ini sangat nekat, pembuli-bully itu sangat nekat, entah dia sadar atau tidak sadar. Akhirnya apa? Nekatnya itu karena dia nggak memahami situasi kondisi. Lah, pemimpin kan memahami situasi kondisi, ulama-ulama memahami situasi kondisi. Berhubung dia memahami, nggak berani menghadapi orang ini. Sangat beresiko. Ini harus dicarikan orang yang ahli. Nah, kebetulan saya setiap datang kepada akhirnya bagaimana? Saya menelusuri sebetulnya orang yang ahli di mana toh untuk menangani bully-bully ini. Saya cari, saya belum ketemu. Ya, dia nggak berani berbicara, sebab kalau berbicara nanti ketahuan bully, akan dibully juga. Akhirnya dia diam. Kalau saya temu itu diam, artinya diam itu dia nggak punya kemampuan. Akhirnya berhubung mereka itu nggak punya kemampuan, ya mereka punya kemampuan, ya, kemampuan ada yang doanya makbul. Ya, paling dia diam itu mendoakan. Menurut saya, menurut ilmu yang saya miliki, mereka diam itu karena bukan bidangnya, karena nggak mampu, karena bukan bidang, tapi dia punya bidang yang lain, yaitu berdoa yang makbul. Akhirnya saya rasa mereka walaupun nggak mengatakan kepada saya rasa mereka berdoa. Nah, berdoa semua, karena menurut konsepnya begitu. Kalau kalau ada kemungkaran, bully kan mungkar, ya. Kalau nggak ada kemungkaran, kok nggak mampu untuk bicara, nggak mampu untuk mengadakan kebijakan, ya berdoa. Ya akhirnya apa? Ya bagus, berarti saya untuk mengatasi bully-bully itu, di samping doa saya, ya juga saya jaga kemakbulannya. Doa-doa kawan-kawan kita banyak di sana-sana untuk
menjaga kemakburan. Akhirnya mereka nggak saya minta tolong untuk mendoakan, sudah semangat untuk mendoakan. Ya, akhirnya bagaimana? Kalau menurut pembuli-pembuli dikira saya itu sendirian. Ya, saya sendirian. Padahal saya punya bala tentara. Siapa? Kalau saya dan kawan-kawan doa yang makbul, yang sudah dikelola, kan ada caranya doa supaya makbul, cara mengelolanya. Nah itu berarti saya punya bala tentara, yaitu orang-orang yang doanya makbul, ya, dengan orang-orang dengan kalau kita berdoa berarti bala tentaranya Tuhan Yang Maha Esa yang mengabulkan, dan malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mengabulkan doa ini. Karena niat saya kan benar, niat saya kan menolong orang yang perlu ditolong. Karena kalau orang yang perlu ditolong ini malah ditindas, itu artinya nggak adil, ya, artinya nggak adil. Lah berhubung apa itu yang punya kebijakan itu, kalau musuh bully ini berpikir berkali-kali, akhirnya minimal dia akan sudah apa itu sudah bikin kebijakan, terutama yang mampu saja. Ulamanya juga gitu. Jadi akhirnya malah saya menyalahkan diri saya, enggak menyalahkan mereka, karena mereka sudah berdasarkan kemampuan. Adapun saya masih punya kemampuan yang belum saya kerjakan. Nah itu akhirnya saya lebih menyalahkan diri saya sendiri. Akhirnya apa? Berhubung saya punya kemampuan untuk menghadapi bully dan korban bully ini secara online dan offline, akhirnya bully ini bisa sembuh, bisa kapok, ya, karena apa itu melihat status saya, melihat YouTube saya nimbrung di situ, akhirnya mereka bisa sehat, bisa sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya saya bisa bisa melontarkan tanggung jawab saya. Akhirnya saya nggak dosa, akhirnya pemimpin bisa adil, ya, akhirnya ulamanya bisa bagus, akhirnya mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Karena apa? Rezeki, ya, rezeki itu ditentukan dengan perbuatan baik kita. Jadi yang tahu perbuatan baik kita ya Tuhan Yang Maha Esa. Ya, semakin kita berbuat bagus, semakin kita diberi rezeki. Maka berhubung tanggung jawab saya itu mulai bujang, itu enggak sekedar mengajar, ya, menyelesaikan masalah-masalah ada sampai sekarang. Ya, kalau sudah biasa menyelesaikan masalah itu kan sudah tahu, ya, jalurnya di mana kok timbul masalah atau besar kan sudah tahu. Tapi kalau bagi mereka itu kan bidangnya lain. Contohnya ulama bidangnya kan lain, ya, mengambil kebijakan bidangnya lain, ya. Kalau masalah bully itu harus bidang yang khusus, ya, bidang yang khusus, banyak materi ini dan itu, ya. Nah itu makanya saya tidak menyalahkan mereka, karena mereka sudah bertanggung jawab di bidangnya masing. Akhirnya mereka ya sudah berdoa, jaga kemampuan doa, mereka sudah mengatur kebijakan. Akhirnya saya yang harus mengerjakan tanggung jawab saya, yaitu tanggung jawab saya mulai bujang itu selalu membantu mana yang perlu dibantu. Nah ini yang perlu dibantu itu kan orang-orang bully dan korban bully, karena bantu orang ini enggak mempunyai pengalaman yang banyak, ya, enggak sembarang orang. Jadi kalau bukan bidangnya, kalau saya kan
mulai bujang kalau mengurus ini. Jadi kenyataan di lapangan, kalau membantu bully dan korban bully itu pasti dibully juga. Karena apa? Pembuli-pembuli ini nggak sadar kalau dia itu bully, akhirnya menyalah-nyalahkan yang dibully. Akhirnya bagaimana? Dua-duanya saya ya supaya memahami, karena pertengkaran itu kalau nggak salah satu yang nggak memahami ya dua-duanya. Nah, supaya cepat memahami yaitu ya kita harus punya ilmu tua, punya ilmu dewasa. Ibaratnya sebagai pamong, sebagai pemimpin itu harus tahu satu-satunya. Cuma pemimpin kadang-kadang nggak berkecimpung kepada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah harus ada orang khusus, ya, tim khusus yang memang betul biasa menyelesaikan masalah-masalah. Sebab apa? Kalau nggak dicarikan tim khusus, ini malah timbul masalah. Makanya saya setiap gagal mengatasi masalah di mana-mana, saya terus belajar. Ya, pembelajaran saya kan nggak berat karena saya kan sudah belajar dari muda dulu, sehingga nanti pembelajarannya kan hanya tinggal selanjutnya. Maka setiap gagal saya belajar. Contohnya saya gagal di offline, saya pakai online. Makanya kadang-kadang ya orang yang korban bully ini kadang-kadang ada yang berpikiran, mengapa saya kok dibiarkan, mengapa kok membiarkan saya, mengapa orang-orang yang punya kebijakan kok membiarkan saya. Nah, ini saya jawab, kalau menangani korban bully dan pembuli ini nggak sembarang orang, harus orang yang betul-betul praktek berkali-kali bahkan bertahun-tahun. Berhubung saya sudah praktek bertahun-tahun, ini saja saya belum tentu saya berani menghadap Anda yang perlu dibantu. Karena apa? Lingkungan Anda masih ada pembuli-pembuli. Begitu. Akhirnya bagaimana? Kalau kita mencapai suatu tujuan, kok di situ ada kendala, jangan kita terjang. Kita harus mundur selangkah, tapi jangan mundur terus. Kita cari celah. Makanya saya cari celah, yaitu saya pakai online, ya, pakai online caranya. Makanya kalau anda ini cepat terbantu, ya, yang menonton video ini, kalau di daerah Anda ya ada orang sebetulnya perlu dibantu, korban sebetulnya yang bully-bully itu perlu dibantu, tapi Anda nggak mampu, itu sebetulnya Anda punya kemampuan, yaitu Anda nge-share di lingkungan situ, ya, baik lewat, biasanya kalau dekat-dekat tuh nge-share lewat WA, Facebook, begitu. Kalau yang jauh-jauh ini lewat apa itu, ya, Facebook, ya, lewat YouTube, ya. Makanya Anda, ya, kalau ingin membantu mereka-mereka yang perlu dibantu, yaitu orang korban bully dan pembuli, ini caranya mudah. Kalau Anda nggak berani nge-share ke lingkungan dia, ya, Anda bisa kirim nomor WA, nanti otomatis kalau orang-orang di sekitar Anda itu punya WA Anda, itu nanti kan akhirnya saya bisa mengirimi
WA ke status Anda, sehingga tapi sulit juga ya. Ya silahkan, yang penting kalau itu ya masih ya, yang penting terserah Anda lah, terserah Anda mau nge-share bagaimana, karena Anda yang tahu terlebih dahulu. Dengan Anda terus menggali ini, Anda akan semakin tahu, oh berarti yang perlu ditolong ini. Karena apa? Indonesia ya, negara kita atau kita sendiri kok nggak maju-maju. Karena apa? Kalau kita maju ya, orang-orang yang korban bully dan pembuli ini malah semakin nggak terbina, karena kita nggak memahami. Makanya kita harus memahami. Cara memahaminya ya ini ya, silahkan nonton video ini ya supaya memahami. Setelah itu share ke teman-teman, begitu. Karena apa itu, pembuli-pembuli dan korban bully, dengan saya nge-share di mana-mana, akhirnya dia mau apa itu memutar videonya itu. Dikarenakan apa? Kalau hanya dihadapi secara korban bully atau korban pembuli, entah dia sadar atau tidak, kalau hanya secara offline, dia itu sangat sulit sekali ya, alasan ini dan itu, sebab mentalnya itu sudah trauma ya. Tapi setelah dia membaca channel-channel saya atau status saya, akhirnya walaupun status saya ganti-ganti, saya pakai video bagaimanapun saja, walaupun iya dia ngomel-ngomel, ada nggak setuju, tapi kenyataannya dibaca. Nah kenyataannya ya dibaca, ya dia ya akhirnya nggak ngomel-ngomel lagi. Nah begitulah, untuk menangani korban bully dan pembuli ini memang betul-betul harus orang yang betul-betul punya niat. Sebab apa? Kalau nggak punya niat bagus, pembuli dan korban bully bisa menyerang kita. Kalau kita niatnya nggak bagus, nggak niat membina, kita diserang, itu kadang-kadang ada orang ditolong kok malah nyerang. Ada teman-teman kita yang seperti itu. Nah bagaimana caranya? Ya kita bikin pertahanan ya, pertahanan caranya yaitu kalau dia menyerang, di share saja di grupnya apa di itu, akhirnya dia akan lemah karena dia semakin sadar, akhirnya nggak menyerang. Nah begitu. Kalau hanya kita hadapi secara offline, itu kita sangat-sangat ya bisa berhasil sangat jarang. Kalau saya kalau bisa berhasil bagaimana? Saya orangnya nggak pantang menyerah ya, karena saya tahu strategi ya, saya tahu strategi. Saya musuh bully-bully banyak ya, itu saya apa itu, saya datangi satu persatu ya, saya cek, saya beri materi ya secara offline, mana orang yang menolak dan mana orang yang nggak menolak. Sehingga kalau orang yang nggak menolak ini di garis bawahi, ini pembinaannya ya tetap dibina. Bagaimana caranya? Ya kadang-kadang saya bina nggak secara langsung, kadang-kadang kalau pembuli atau korban bully kalau dibina secara langsung kadang-kadang nggak mau, karena ilmunya sudah sangat rendah karena dirusak oleh pembuli-pembuli ini. Lah dia nggak merasa merusak, kadang-kadang alasan, oh saya orang tua kok, tapi kenyataannya dalam dia itu membuli, nggak merasa. Saya sebagai guru kok kan harus ini. Kadang-kadang alasan jadi guru, tapi dia nggak mengerti kalau dia itu sikapnya sikap bully ya. Lah atasannya dia kadang-kadang juga nggak berani karena lebih tua apa atau bagaimana, tapi saya berani menghadapi. Karena apa? Karena
saya untuk membuktikan, walaupun orang tua, walaupun bagaimana, saya hadapi satu persatu mulai bawah sampai atas. Pokoknya saya untuk membuktikan, untuk apa itu, memastikan siapa orang yang pemahaman orangnya seperti apa, ini tingkat berapa, terus perkataan begini. Akhirnya saya uji, akhirnya yang bohong lama-lama ketahuan dengan saya uji berbagai cara, yang jujur ketahuan, yang diam. Kalau yang diam itu dia dalam kutip dia nggak mampu, jadi mau bicara takut salah nggak bicara takut salah, akhirnya dia diam. Nah makanya berhubung saya terus ya, itu pekerjaan saya kan, semakin tahu kan, saya kalau menyerah di bidang saya ya kan seperti Anda. Kalau Anda itu bidangnya enggak seperti saya, terus Anda ini terus menyerah dalam bidangnya, Anda kan gagal juga ya. Saya juga begitu, ini bidang saya, kalau saya menyerah saya juga gagal. Karena apa? Langkah saya ini kan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seandainya salah sama aku salah, saya kan masih diampuni ya enggak. Saya minta maaf kan masih diampuni ya. Maka dari itu sebagai tindakannya, kalau kita salah sudah minta ampun, tindakannya kita harus belajar memperbaiki diri terus. Alhamdulillah ya, mereka mantan bully dan mantan pembuli ini semakin cerdas, makin terengginas, bahkan melebihi orang-orang pada umumnya. Karena orang-orang pada umumnya yaitu terjebak bully atau korban bully, dia nggak merasa. Lah malah mantan bully atau mantan korban bully ini malah mengerti. Karena apa? Dia supaya sembuh harus mempelajari. Contohnya begini, ibarat dunia kita ini ibaratnya sudah banyak pembuli atau korban bully. Ibaratnya ini kita lewat jalan menuju suatu tujuan, itu kadang-kadang jalannya itu petang dan ada durinya. Kalau kita nggak bawa senter ya pasti kita kena duri ya, akhirnya ya. Tapi kalau kena duri kan merasa, tapi kalau kena korban bully atau pembuli ini nggak merasa. Berhubung nggak merasa, dia nggak bisa mau reaksi kesalahan. Saya kok gagal, kesalahan saya di mana, saya kok begini di mana, nggak bisa. Jadi artinya pembuli-pembuli dulunya diawali oleh penyusup dari luar, tujuannya untuk membodohi kita ya, dari luar lagi untuk membodohi kita supaya mudah dijajah ya. Walaupun nggak dijajah secara langsung, secara fisik, tapi dijajah lewat dagang atau teknologi atau segala macam, atau lewat menjajah lewat mental kita rusak, nggak rukun, nggak kompak. Terus saya kadang-kadang berpikir, mengapa orang-orang ini kelihatannya kok nggak rukun, ada padanya sekolah-sekolah semua ya. Itu kalau memang rukun bersatu, itu sebetulnya enak saja. Sebetulnya rezeki itu, sebetulnya jalan rezeki itu sudah banyak. Tapi berhubung nggak rukun, Allah Tuhan Yang Maha Esa masih mencoba nggak lancar di sini. Nah itu makanya silahkan Anda fokus di bidang Anda, saya fokus di bidang ini. Tadi menandakan kita itu masih solid ya. Walaupun ada pembuli-pembuli, kita jangan merasa kalah. Semakin bully bertindak, semakin kita bertindak. Saya semakin bertindak. Lah Anda juga silahkan fokus di tugas masing-masing. Semakin yang punya kebijakan kepemimpinan, silahkan Anda fokus di dalam kebijakan. Yang sebagai ulama silahkan fokus dalam ulamanya.
yang apa itu ya silahkan fokus. Saya fokus di bidang ini karena saya mulai bisa fokus di bidang ini ya. Kalau kita berhenti ya malah terancam kita dijelek-jelekan oleh pembuli, kita difitnah orang yang tidak tanggung jawab, orang yang kenyataannya saya setiap melancarkan tugas saya untuk bagaimana supaya bully-bully ini bisa menyadari, bisa, karena bully-bully itu kalau mau menonton video saya kan kenyataannya bully-bully juga nimbrung di sini. Akhirnya dia takut karena apa? Walaupun dia berhasil ya, entah itu dia sadar atau tidak sadar, kalau tidak karena perbuatan salah, tak sadar atau tak sadar pasti ada, Allah akan membalas. Berhubung ini pembuli itu merupakan kekejaman, membunuh otak manusia walaupun dia sadar atau tidak sadar ya. Orang yang sebetulnya itu dibantu, kalau dia nggak bisa membantu sebelah harus belajar atau diserahkan pada orang ahlinya. Kadang-kadang ada orang ahli untuk membantu dia malah dianggap negatif. Contohnya saya ingin membantu mereka itu malah dianggap negatif, saya dibully juga akhirnya. Tapi saya enggak, tetap solidnya bagaimana teman-teman yang ahli doa terus mendukung pada saya untuk mendoakan ya, baik dari teman-teman yang kenal atau tidak, orang-orang yang mantan bully ya ikut mendoakan saya. Nah, akhirnya kita itu korban bully itu merasa pede karena wah ternyata punya bala tentara yang luar biasa. Karena pembuli itu merasa, korban bully merasa jatuh mental, dikira enggak dia sendirian. Setelah nonton video saya akhirnya dia enggak merasa sendirian ya, enggak. Kita tetap solid ya. Karena apa? Bala tentara kita itu kalau orang doanya makbul itu kan bala tentaranya kan Tuhan Yang Maha Esa mengutus malaikat. Nah itu lah pembul dan orang-orang yang baik dan apa itu pemimpin-pemimpin ya, walaupun dia nggak terjun seperti saya memang bukan bidangnya, dia kan terjun di dalam bidangnya dia, walaupun hanya menurut kemampuan tapi dampaknya sudah bagus. Buktinya mereka sudah secara offline ya, walaupun 1 bulan sekali belum tentu, itu sudah apa itu menerangkan masalah bully-bully ini. Cuma kan secara terjun di lapangan mereka langsung berhadapan-hadapan atau secara online terus-menerus, dia kan memang bukan bidangnya ya, itu bidang saya. Dia nggak mengikuti dari awal, itu hak saya yang langsung terjun baik di lapangan atau di secara offline atau online. Nah teman-teman jangan khawatir, kita masih solid ya, bahkan melebihi mereka ya, para korban bully atau pembuli. Jangan khawatir ya, dengan kesulitan kita akhirnya banyak pembuli-pembuli memutuskan untuk nggak jadi pembuli untuk belajar di ini supaya merasa kalau cara ini pembuli, cara ini enggak, sehingga dia nggak ingin bertengkar lagi. Karena kuncinya atau AVO-nya, kalau servis itu kan punya AVO untuk ngetes. Jadi untuk mengetes manusia, kok ada pertengkaran di situ pasti ada salah satu yang nggak memahami atau dua-duanya memahami. Kalau berhubung pertengkaran ini ya ada cara-cara bagaimana penyelesaian, berarti Anda atau kita semua harus memahami, kalau ingin sembuh dari bully dan korban bully harus memahami tentang ini.
Nah ini sudah saya rencanakan, itu bagus. Karena apa? Kelemahannya mereka bully atau korban bully, dia nggak mau mencatat. Ya sebetulnya ilmu-ilmu sudah dia miliki itu diulang-ulang minimal 30 hari dan sampai seterusnya. Tapi dia nggak mampu untuk begitu. Sehingga ya walaupun orang-orang yang sudah tua, orang kuliah itu ternyata dia tidak punya catatan bagaimana untuk menyelesaikan masalah, itu nggak punya catatan. Sehingga kelemahan akhirnya saya ya bikin catatan di apa itu, di status-status di YouTube, sehingga kalau di YouTube itu kan ya bisa dibaca, bisa didengarkan, sehingga mereka akhirnya bisa terbantu. Nah, itu karena apa? Saya mulai bujang dulu, orang kok gagal, saya carikan mengapa. Karena orang-orang yang gagal ini dia nggak tahu, ilmunya nggak nutut, ya. Karena nggak punya ilmu, dia nggak nutut, dia kalau nggak dibantu dia nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya yang membantu harus orang yang bidang. Jadi artinya supaya kita cepat memahami, ya silahkan Anda yang sebagai guru di mana-mana, Anda sebagai pemimpin, silahkan Anda mengerjakan berdasarkan kemampuan, karena tuntutannya kita hanya berdasarkan kemampuan. Itu sudah bagus. Cuma kalau timbul masalah itu harus, nah itu ternyata orang yang selalu menyelesaikan masalah, nggak pantang menyerah, ya, terus tiap gagal belajar itu saya mencari belum ketemu, ya, belum ketemu. Nah sementara saya sudah menemukan pembelajaran mulai bujang menyelesaikan masalah, terus menerus setiap kegagalan saya belajar. Bahkan sekarang saya sudah menginjak secara internasional, yaitu lewat YouTube. Makanya orang-orang yang mendengar, ya, orang-orang baik korban bully atau bully atau orang lain semangat untuk memutar video ini. Akhirnya saya cek di lapangan, saya ketemu di lapangan itu, ya, atau dia ke rumah saya itu wajahnya sudah berbeda, ya. Yang tadinya itu buntak-buntak, ada yang suram, ada yang takut. Setelah itu mereka tuh bisa mendekat, ya. Bahkan yang bully kelas angkut internasional itu saya dekati, ya, menjauh terus. Tapi berhubung saya nggak putus asa, terus saya gencar doa. Karena orang kalau saya gini kan situ nggak berasa, gencar doa. Nah karena saya berdoa, akhirnya apa? Saya bala tentaranya. Siapa? Tuhan Yang Maha Esa mengutus malaikat. Loh, akhirnya saya pede. Maka dari itu saya menghadapi siapa saja. Tapi saya pakai cara, nggak semuanya orang itu saya hadapi semua, enggak. Satu persatu, siapa yang lebih dahulukan antara pembuli dan korban, siapa. Nah, setelah itu nanti siapa. Nah, akhirnya berhasil ini. Setelah itu menginjak secara internasional, ya sudah banyak berhasil. Cuma kan supaya lebih berhasil lagi, saya tidak hanya lewat status WA atau Facebook, saya lewat YouTube. Alhamdulillah dengan YouTube ini, wah, cepat, luar biasa. Karena saya sudah mengamati YouTube itu seperti apa, ya, sistematis seperti apa, tanggapan apa. Dia juga memfasilitasi apa kemampuan saya, ya, dan teman-teman. Nah ini suatu sistematis yang luar biasa, sehingga saya bisa produktifnya bagaimana? Saya bisa banyak membantu orang secara internasional, kan produktif. Akhirnya hasilnya efektifnya bagaimana? Survei di lapangan efektif, ya, wajahnya orang sudah berbeda, sudah baik. Sudah baik-baik, ya, sudah semangat, rukun, kompak, ya, begitu. Ternyata menangani bully dan korban bully
kadang saya datangi ke rumahnya itu ada yang 1 kali berhasil, ada yang sampai 10 kali, ada ya. Saya nggak pantang menyerah, memang itu tugas saya. Saya kalau nggak menepati tugas saya yang dosa. Nah, sementara teman saya nggak berani untuk menyalahkan teman-teman. Oh, teman-teman memang bidangnya nggak seperti saya, bidang lain dia sudah fokus dalam bidangnya. Kalau saya hanya karena saya di salah-salahkan orang yang tidak mengerti ya, atau di omel-omeli orang yang tidak mengerti, kok saya mundur, ya saya malah dianggap oleh Tuhan Yang Maha Esa saya nggak bertanggung jawab. Akhirnya saya tetap maju. Kalau ada apa-apa, saya terjepit suatu masalah, saya menghubungi komando pusat. Siapa komando pusat? Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya nanti ngutus malaikat. Kan enak kan. Makanya saya pede terus. Itu saya setiap menghadapi masalah kok sulit, bahkan saya terancam, itu malah berhasil. Karena apa? Saya hubungi pusat komando. Siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Itu berkali-kali begitu. Makanya saya pede. Walaupun kendala apapun saya maju terus, nggak pantang menyerah. Kalau saya menyerah, ini sudah menjadi profesi saya nanti malah dimarahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti Anda kan punya prosesnya masing-masing. Anda kan kalau nggak menyerah dalam prosesnya masing-masing. Kalau Anda menyerah, Anda kan pasti dimarahi oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Tapi kalau Anda mau berdoa dalam kesulitannya, akhirnya kan bala tentara malaikat kan turun karena diperintah oleh Allah untuk mengabulkan doa Anda. Begitu. Makanya yang pembuli atau korban bully akhirnya memutuskan untuk tobat. Karena apa? Karena takut dengan doa ini. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, dia kan nanti walaupun sementara berhasil kan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya mereka untuk memutuskan tobat itu mudah. Yang penting minta maaf pada Tuhan Yang Maha Esa dan orang yang bersangkutan. Akhirnya kalau sudah diampuni sama dengan nggak salah. Akhirnya sangat mudah. Akhirnya doanya mereka kan jadi makbul juga. Kalau begitu, karena sudah sama dengan nggak punya salah, akhirnya doanya makbul. Akhirnya mereka pilih memutuskan untuk bersama kita. Berarti kita kan menandakan kita kan solid ya. Akhirnya banyak pembuli-pembuli itu yang tobat, baik dari penyusup dari luar ya, yang kelas berat itu pembuli yang hebat, banyak memutuskan untuk tobat ya, untuk bergabung kepada kita ya. Nah, makanya kita tetap solid, jangan sampai ya akhirnya ya korban bully itu merasa pede karena ternyata posisinya punya bala tentara yang luar biasa, yaitu malaikat. Karena dia mau berdoa, Allah mengabulkan lewat ngutus berapa malaikat. Nah, itulah teman-teman, semoga semua ini menjadikan inspirasi. Silahkan like, komen, dan share, tombol loncengnya, atau di bawah itu scroll, atau di bawah itu ada selengkapnya, scroll ke bawah ya, itu ada video di tombol itu, banyak video-video saya ya, itu diputar. Jadi tidak cukup video ini ya, video. Atau kalau masih kurang, Anda masih belum yakin, belum tenang, sudah mutar video, silahkan tanya, tulis di kolom komentar, nanti saja bikinkan video-video selanjutnya, masih banyak ya. Selamat berhasil, semoga berhasil kita ya. Semoga yang mau nonton video ini bisa berhasil bahagia ya. Sudah banyak yang berhasil bahagia, senang, rukun, kompak, kerjasama yang baik ya. Ternyata bully-bully itu memancing kita nggak rukun, sehingga kita nggak mendapatkan teman-teman yang baik
Nah, setelah saya berjuang mati-matian, akhirnya ya mereka bisa terbantu, ya akhirnya bisa bahagia, bisa rukun bersama kita yang tadinya gak rukun, ya bisa rukun. Terima kasih, ya terima kasih, ya semoga kita dengan begini kita ya kan nggak takut dengan bully, ya ternyata bully itu yang tadinya pede-pede itu sudah memihak kita. Tinggal nanti bully-bully yang lain, kalau kita merasa terganggu dengan bully yang lain, silahkan share di lingkungan dia, atau di grup-grup atau di mana ini video-video ini, silahkan share, ya karena video ini dibikin berdasarkan perjuangan saya mati-matian, karena saya membidangi itu. Kalau saya nggak mati-matian, ya saya nanti jadi bumerang, tinggal Anda membidangi bidang Anda masing-masing. Terima kasih.